Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita masukkan air ke dalam panci untuk menjadikan air panas untuk merebus kerupuk seblak. Setelah sudah dimasukkan, kita nyalakan kompornya. Dan menunggu hingga airnya mendidih. Sembari menunggu airnya mendidih, ini pancinya sedang mendidih air untuk merebus kerupuk seblak. Mari kita cuci dulu sayurnya. Ini ada sayur kol, kita cuci dulu. Selanjutnya kita cuci sawinya. Sawi yang saya gunakan itu sawi hijau. Kita cuci hingga bersih. Lalu terlihat setelah kita mencuci sayur, airnya sudah mendidih. Ayo kita masukkan kerupuk seblaknya. Masukkan kerupuknya ke air yang sudah mendidih. Masukkan sesuai selera. Jadi saya akan masukkan semuanya. Lalu kita menunggu hingga kerupuknya matang. Nah, di sini kerupuk seblaknya kayaknya sudah cukup matang. Ayo kita tiriskan. Ini hasil seblak kerupuk seblak yang sudah matang. Nah, setelah bumbu-bumbu yang tadi kita haluskan. Oke, chopper. Mau mulai matang, kita masukkan kerupuknya tadi. Ininya sudah dimasak, dan sebentar lagi akan dimasukkan ke seblaknya. Nah, kita aduk ramyun dengan seblak. Ini enak ya.
ini kita sajikan. Ya, tampilan terakhir mie seblak ini ramyun. Nah, sekarang saya akan mencicipi hasil masakan yang sudah saya buat, seblak ramyun saya. Tampilannya ini. Wah, kelihatannya enak. Jadi alasan saya mencampurkannya dengan ramyun itu agar menambahkan rasa ekstra pedas, karena ramyun itu pada dasarnya adalah mie rebus Korea pedas. Jadi saya pikir jika digabungkan atau dimodifikasikan dengan seblak akan menghasilkan seblak yang unik dan lezat. Oke, kita coba dulu. Jadi yang uniknya ini disajikan dengan kuah ramyunnya juga. Jadi agak sedikit berair dan kayak mie becek. Sangat enak. Nah, setelah kita sudah selesai membuat seblak ramyunnya, kita akan melanjutkan dengan menentukan STP, segmenting, targeting, dan positioning. Di sini ada gambar STP process, segmentation seperti penyebaran atau pembagian, lalu ada targeting dan positioning. Nah, penjelasan lebih lanjutnya, segmentasi pasar tahapan yang pertama dilakukan dengan membagi pelanggan menjadi sekelompok orang dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama. Dan targeting adalah penentuan segmen mana yang akan menjadi target pemasaran. Lalu yang ketiga ada positioning atau menentukan bagaimana produk atau brand yang dipresentasikan dalam benak pelanggan sangat berpotensial. Tujuannya agar produk atau brand terlihat lebih unggul dari kompetitor. Untuk rencana yang saya buat seblak ramyun, untuk tahapan segmentasi, saya melihat dari aspek psikografis. Nah, kita lihat ketika banyak orang yang menyukai makanan pedas atau makanan seblak, itu saya harap mereka akan membeli seblak ramyun dengan rasa suka yang mereka miliki untuk membeli makanan seblak ramyun tersebut. Lalu untuk yang targeting, saya menargetkan mahasiswa dan turis. Karena seblak ramyun ini campuran dari makanan Korea dan Indonesia. Seblak untuk Indonesianya dan Koreanya itu ramyun. Saya berpikir akan berpotensi jika banyak turis yang datang dan mungkin mereka ketika rindu dengan makanan daerah mereka, ketika mereka makan seblak ramyun, mereka jadi teringat kembali dengan daerah mereka, tetapi juga dikenalkan oleh makanan khas Indonesia yaitu seblak. Nah, untuk yang positioning, keunikan dari produk seblak ramyun adalah seblak ramyun ini dimakan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Ada seperti implikasinya, ketika saya gambarkan contohnya ada makanan Jepang yang namanya mie dingin atau soba. Itu biasanya mereka makan dengan jalur air bambu, mereka ambil mie-nya lalu mereka celupkan ke dalam bumbu. Nah, ini caranya sama, mirip seperti itu dengan makan ramyun dengan dicelupin juga, tapi seblak ramyun ini bisa langsung dimakan secara kering bagi yang suka seblaknya kering atau padat, atau dicelupkan melalui kuah jika menyukai seblak yang lebih basah. Nah, itu adalah analisis untuk STP saya. Lalu selanjutnya, untuk promosi makanan yang pertama, untuk online dapat order melalui aplikasi Gojek atau Grab. Karena sekarang ini teknologi sudah makin canggih, jadi bisa langsung di-apply dan daftarkan seblak ramyun dalam aplikasi Gojek atau Grab tersebut. Lalu di sini ada quotes, untuk menghasilkan uang secara online itu mudah. Anda hanya perlu naluri bisnis, kartu kredit, dan keberuntungan. Lalu untuk promosi yang selanjutnya, untuk menggunakan brosur atau iklan di berbagai media kertas. Nah, ini promosi seperti ini biasanya diutamakan ketika lagi offline. Tapi karena lagi pandemi, sekarang ini juga disarankan untuk menggunakan yang media Gojek atau Grab itu. Karena juga kebanyakan anak-anak muda sekarang atau mahasiswa sekarang itu lebih menyukai ada antaran dari Gojek dan tanpa harus keluar rumah. Jadi itu kelebihannya, tapi untuk kelebihannya ini bisa menambahkan customer secara offline ketika dengan brosur atau lewat mulut ke mulut, ketika mereka langsung datang ke toko saya. Nah, itu juga dapat
meningkatkan charm dan penarikan toko saya untuk orang. Nah, di sini ada gambarnya. Sudah saya ambil. Jadi seperti yang saya bilang tadi, seblak bisa langsung dimakan atau dicelupkan melalui kuahnya seperti ini. Lalu itu adalah untuk promosi makanannya dengan 2 cara tersebut. Lalu di sini saya sudah menuliskan biaya peralatan, biaya tetap, dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah dari lewat waktunya, lalu biaya variabel dapat berubah-ubah lewat waktu. Nah, di sini biaya peralatan sudah didata, dapat dilihat, ada kompor, pisau, lalu biaya tetapnya, lalu biaya variabelnya. Nah, sebenarnya untuk apa kita data keuangan seperti ini? Ini untuk mencapai break even point. Nah, di sini untuk menghitung break even point kita harus tahu dulu berapa modal usaha kita. Nah, untuk menentukan modal usaha kita tentukan dari data tadi, didapat biaya peralatan Rp374.000, biaya tetap Rp240.000, lalu biaya variabelnya Rp287.000 dengan jumlah modal sewa Rp880. Ditentukan tadi adalah sekitar 25 unit dan langsung didapatkan untuk harga, ini harusnya harga per unit itu Rp11.480. Lalu lanjut, untuk menghitung break even point atau harga ujinya, kita menentukan harga uji terlebih dahulu. Jika kita menggunakan 16.000, itu kita dapatkan 52 unit dengan laba kotor 4.250. Lalu lanjut dari 15.000 ke 14.000 sampai kita dapatkan 87 unit dan dapat kita analisis bahwa dijual seharga Rp14.000 supaya dapat keuntungan. Karena semakin besar labanya juga semakin sedikit BEP atau unitnya karena itu untuk timbal baliknya itu. Nah, jadi meskipun terlihatnya 14.000 ini lebih kecil untuk harga penjualannya, tapi mereka lebih untung karena unit yang dijual lebih banyak. Dan yang terakhir adalah untuk keuntungannya. Untuk 3 bulannya dapat dilihat, dapat dihasilkan 25 unit, untuk 1 bulannya itu sekitar 75 unit, untuk 3 bulan, lalu kita jumlahkan, pendapatannya mendapat Rp1.050.000, lalu di sini hasilnya keuntungannya kita kurangi dengan modal usaha, jadi Rp169.000 untuk keuntungan akhirnya. Nah, itu sekiranya untuk STP, cara promosi makanan seblak ramyun, dan keuntungan BEP, HPP, dan harga jual dari seblak ramyun. Sekian dari presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang menyinggung. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.